untuk adik-adik, untuk pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, ya Tuhan. Engkau yang berkati dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita angkat lagu kita yang pertama dari Terbit Matahari. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh simpan persembahan di dalam celengan. Mari kita angkat lagu pujian. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati adik-adik yang telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan, berkati untuk kesehatan keluarga mereka ya Tuhan, untuk pekerjaan orang tua mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Shalom adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa untuk persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan Bapa, syukur kami boleh hadir, walaupun kami di rumah masing-masing, tapi Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, berikan kami hikmat, boleh mengerti akan firman Tuhan, dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa kami, jadilah kehendak-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik pada saat ditinggal oleh papa, mama harus pergi keluar kota, harus pergi ke rumah keluarga, mungkin untuk urusan keluarga, sehingga adik-adik, anak-anak tidak boleh dibawa. Nah, mungkin adik-adik harus tinggal di rumah paman atau tinggal di rumah bibi, di rumah tante, dan tidak bersama-sama dengan orang tua. Adik-adik pasti merasa sedih, ya kan? Pasti adik-adik kalau malam jadinya karena tidak bersama papa mama jadinya susah tidur. Ada yang demikian? Ya, pastinya kita juga merasakan sedih karena papa mama tidak bisa bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada juga yang merasa sedih karena harus ditinggal oleh Tuhan Yesus. Siapa mereka? Ya, murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus merasa sedih karena harus ditinggal oleh Tuhan Yesus. Selama ini murid-murid Tuhan Yesus kan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, murid-murid Tuhan Yesus selalu bersama-sama. Tapi karena Tuhan Yesus harus pergi, Tuhan Yesus mau pergi kemana ya? Pergi ke surga. Ya, Tuhan Yesus harus kembali ke surga dan murid-murid tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena surga itu adalah tempat tinggal Allah Bapa di surga. Nah, Tuhan Yesus mau kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, jadi Tuhan Yesus ke sana untuk apa ya? Kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke rumah Bapa di surga?
Tuhan Yesus mau menyediakan rumah bagi kita di surga. Adik-adik, kalau nanti kita sudah meninggal, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah bagi kita di surga. Nah, jadi kita harus menetapkan hati kita percaya pada Tuhan Yesus. Maka kalau kita mati nanti, kalau kita meninggal, kita sudah punya tempat untuk kembali, yaitu kembali bersama dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa di surga. Nah, adik-adik, kembali ke cerita yang tadi ya. Pada saat itu Tuhan Yesus mau kembali ke surga. Murid-murid merasa sangat sedih. Adik-adik, kita sama-sama lihat videonya ya. Tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kalian lakukan, katanya. Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian. Setelah mengatakan ini, Yesus pun terangkat ke langit. Ia naik dan terus naik sampai tidak tampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan ini. Mereka berdiri di sana memandangi langit. Muncullah dua orang berpakaian putih. Yesus telah kembali ke surga, kata mereka. Ia akan datang lagi dengan cara yang sama. Murid-murid pun taat pada Yesus dan pergi ke Yerusalem. Nah, adik-adik, kita sudah lihat kan videonya betapa Tuhan Yesus sangat baik. Dia sangat mengasihi kita. Meskipun Tuhan Yesus sudah pergi naik ke surga, tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk turun ke dunia ini dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus akan menyertai kita. Nah, adik-adik, jadi tidak perlu bersedih. Meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita tetap menantikan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus akan datang kembali. Seperti dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Seperti itulah. Makanya kita harus mempersiapkan diri, menanti kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik harus dengan setia dan juga percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Adik-adik dengan sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati adik-adik. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan kita daripada segala dosa kita. Nah,
Nah, adik-adik dengan adik-adik percaya, tentunya adik-adik akan dengan setia sampai nanti adik-adik dewasa, sampai nanti masa tua, tetap setia, tetap percaya pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik apalagi di masa pandemi seperti ini ya, kita ibadahnya di rumah. Ya, kadang-kadang kita ibadah sendirian atau sambil dilihat di handphone. Nah, adik-adik pada saat kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah, bernyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, tentunya adik-adik harus ingat firman Tuhan dan menjalankannya di dalam hidup sehari-hari. Ya, adik-adik, meskipun kita di rumah, kita jangan sambil duduk-duduk dengan tidak sopan, ataupun sambil dengar-dengar lagu, ataupun sambil nonton ketika beribadah. Tapi kita dengan sungguh-sungguh, kita dengan setia, setiap minggu beribadah dan melakukan kegiatan baca firman Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, dan memuji Tuhan senantiasa. Nah, adik-adik, tentunya itulah cara kita sambil mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, firman Tuhan ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus akan datang kembali. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus akan datang kembali. Puji Tuhan, terima kasih, kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya melalui Roh Kudus Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja, mengingatkan kami senantiasa, hari demi hari, tetap setia beribadah pada Tuhan, tetap setia memuji Tuhan, tetap setia berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk masa pandemik ini, di mana kami harus belajar di rumah, di mana kami harus beribadah di rumah. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami, berikan kami hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menjalani kehidupan kami dengan percaya, dengan setia kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Kalau di
adik sekolah minggu semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan Lausasara di sini. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dan warta sekolah minggu. Ayo adik-adik, pasang telinganya diperhatikan ya. Nah, kita punya pengumuman yang pertama, bahwa minggu depan tanggal 9 Mei kita akan sama-sama merayakan Hari Mama. Jadi nanti Lause akan kirimkan kegiatan atau aktivitas di masing-masing grup chat WhatsApp kelas. Nah, adik-adik di rumah kerjakan aktivitasnya karena nanti pada tanggal 9 Mei Lause akan mengunjungi rumah adik-adik semuanya untuk merayakan Hari Mama. Adik-adik di rumah kerjakan aktivitasnya ya agar nanti bisa diberikan ke Mama. Nah, itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, adik-adik, pada nanti hari Minggu pada tanggal 9 Mei kita juga akan mengumpulkan kembali semua kolekte atau persembahan yang selama ini adik-adik sudah kumpulkan di rumah. Jadi, adik-adik boleh minta bantuan mamanya ya untuk kumpulkan satu persembahannya. Nah, karena ketika Lause mengunjungi adik-adik di rumah bersama dengan mama, adik-adik boleh kumpulkan ke sekolah minggu. Nah, biar persembahan ini nanti dipakai untuk memperluas kerajaannya. Kita akan kumpulkan sebagai persembahan atau kolekte di sekolah minggu. Nah, adik-adik semuanya jangan lewatkan ibadah dan juga acara Hari Mama minggu depan ya, karena kita mau sama-sama merayakan Hari Mama. Itu pengumuman yang bisa Lause sampaikan pada saat ini. Adik-adik semuanya tetap stay safe dimanapun adik berada. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa tanggal 9 Mei ibadah minggu depan adik-adik semuanya. God bless you all. XYZ, oh, journaling.